Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini ada berita yang sangat viral di media sosial di mana konon katanya polusi udara yang terjadi di Iran sekarang ini yang menewaskan ratusan orang per hari, guys. Bayangkan, ratusan orang per hari, ratusan mayat per hari berserakan di Iran, tapi tidak viral di Konoha karena seiman. Nah, konon katanya polusi udara ini direkayasa oleh agen Mossad dari Israel. Wow, luar biasa. Agen Mossad yang ada di Israel ini luar biasa ya. Kalau misalnya ini benar terjadi, bisa merekayasa yang namanya cuaca. Sehingga ratusan korban jiwa di Iran. Tapi ditutupi oleh media Konoha karena ini adalah aib, karena ini adalah seiman. Ya, kalau seiman itu biasanya ditutupi ya. Tapi kalau beda iman, maka akan diberitakan terus ya. Kalau ini terjadi di Israel, oh, warga Konoha akan pesta pora gitu ya kan. Warga Konoha akan turun ke jalan gitu ya, teriak-teriak ya. Gitu guys ya, kalau saya perhatikan. Ya, kalau Israel mengalami yang namanya bencana, warga Konoha itu akan turun ke jalan guys ya, bersorak-sorak ya, sambil megang ya, senjata ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Benarkah agen Mossad yang merekayasa polusi udara yang terjadi di Iran sekarang ini? Apakah ini benar atau tidak? Jadi, beberapa hari yang lalu, ada seorang mantan ex atau komandan daripada agen Mossad ya. Jadi dia sudah pensiun ya. Ya, mantan agen Mossad ini bernama Yossi. Nah, berdasarkan pengakuan daripada Pak Yossi ini, dia mengatakan kejadian yang ada di Iran ya, seperti misalnya sabotase ya dan lain sebagainya, pembunuhan elit-elit daripada orang Iran itu sendiri, itu sebenarnya tidak menggunakan tangan orang Israel. Jadi ini kan semacam keanehan gitu. Lalu siapa yang membunuh elit-elit daripada orang itu, Iran itu sendiri? Siapa? Menggunakan tangan siapa? Apakah menggunakan tangan hantu gitu? Lalu apa rahasia terbesar daripada agen Mossad ini? Dan mantan pemimpin daripada agen Mossad ini memberikan rahasia yang sangat luar biasa. Kenapa Iran porak-poranda seperti sekarang? Kenapa Iran kacau balau seperti sekarang? Apa itu rahasianya? Jadi pada faktanya ya, pada datanya Iran itu sekarang sudah mengalami masalah yang sangat luar biasa, guys. Luar biasa. Belum pernah terjadi masalah seperti hal ini terjadi di Iran sebelumnya. Belum pernah. Belum pernah, guys. Dan ini bikin pemerintah Iran terpukul ya, terutama pemimpin garda terdepan dan pemimpin spiritual Iran yaitu Pak Ayatollah, sorry bukan Ayatollah, Ayatollah, dia menangis darah, guys. Sangat luar biasa ya tekanan daripada Israel kali ini ya. Sangat sangat berbekas gitu. Ya, sepertinya Pak Ayatollah ini ya, sorry Ayatollah ya, dia menyesal ya menantang yang namanya Israel. Kenapa? Karena sekarang kena batunya tuh ya. Nah, kalau kita berpikir rasional ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Israel ya. Saya berpihak pada kejujuran. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ditanya, militer siapa yang lebih kuat? Apakah militer Iran atau militer Israel? Jadi kalau boleh jujur gitu ya, militer yang terkuat atau lebih unggul itu jauh lebih unggul militer Israel. Cuman ya mohon maaf ya bagi teman pendukung Iran ya. Iran ini kan merasa bahwa mereka itu masih punya kekuatan gitu, padahal enggak. Apa sih kekuatan daripada Iran itu? Kekuatan Iran itu cuman mengandalkan yang namanya eee, drone, kemudian mengandalkan yang namanya rudal jarak jauh, itu aja sih sebenarnya. Drone dan rudal jarak jauh kan masih bisa diantisipasi ya. Diantisipasi menggunakan apa? Menggunakan David Sling, ya, menggunakan Iron Dome ya, dan lain sebagainya. Ada berbagai cara ya untuk menghindari yang namanya drone-drone ini atau rudal ini. Bahkan teman-teman atau tetangga daripada
Israel seperti Arab ya. Arab itu mendukung Israel guys, bahkan drone atau rudalnya itu ditangkis oleh Arab Saudi. Jadi ini tidak terlalu signifikan ya kekuatannya. Sementara kalau kekuatan daripada militer Israel itu, mereka sebenarnya punya kekuatan yang sangat luar biasa di bagian teknologi ya, teknologi yang sangat luar biasa. Dan yang paling bikin Iran itu kejang-kejang keloncotan bersama itu ya adalah pesawat siluman, pesawat anti radar. Jadi pesawat Israel itu bisa lalu lalang di langit daripada Iran. Jadi kalau pesawat Israel bisa lalu lalang di langit Iran tanpa kedeteksi oleh radar, tanpa bisa dicegah oleh pasukan Iran, maka itu sangat-sangat kacau balau ya. Ibaratnya kita itu dikengkengi guys ya, dikangkangi. Ya, kalau misalnya nih ya, pasukan orang lain ya, misalnya nih ya, Israel di langit Konoha misalnya nih, ya bermain-main di langit Konoha menggunakan pesawat rahasia misalnya. Apakah ini penghinaan? Ya jelas penghinaan, ya kan? Sama seperti Iran misalnya. Iran juga seperti itu. Ya, kenapa mereka membiarkan itu? Sebenarnya bukan mereka membiarkan, tapi mereka nggak mampu. Mereka nggak punya pesawat secanggih buatan daripada Israel ya. Mereka nggak bisa gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa di Iran itu banyak orang jenius ya, penemu dan sebagainya, enggak guys. Sedangkan ya nuklir saja, pengembangan nuklir saja mereka sangat-sangat lama sekali guys ya, sangat lama banget ya. Ya, walaupun Iran itu menggunakan kebohongan-kebohongan. Apa itu kebohongan Iran? Iran mengatakan, "Oh, ini untuk pembangkit tenaga listrik kok. Oh, ini untuk, pertahanan kita kok, nggak ada hubungannya dengan, menyerang Israel." Padahal tujuan mereka itu untuk menyelamatkan yang namanya untuk melenyapkan yang namanya Israel. Itu tujuan daripada Iran. Jadi doa Iran ini jelek banget guys ya. Mereka berdoa untuk kehancuran Iran. Aduh, kehancuran Israel. Jelek banget doanya. Harusnya doa itu kan yang baik-baik ya, yang positif ya, bukan mendoakan Israel lenyap dari dunia ini. Aduh, itu doa apa sih? Ya, kenapa sih warga Konoha dan Iran ya? Iran sama Konoha itu kan 11-12 ya. Kakak adik sebenarnya. Ya. Kenapa sih kita kalau berdoa itu mendoakan yang jelek-jelek gitu? Jangan doain yang jelek-jelek dong. Kok boleh seperti itu ya? Ya, baik pendukung Iran maupun pendukung Israel, mari kita doakan yang terbaik gitu. Jangan doain yang jelek-jelek gitu. Kalau doain yang jelek-jelek, nanti kita kena karma gitu, seperti Iran. Iran itu ya kalau boleh jujur ya, kalau mereka meluncurkan yang namanya rudal itu, mereka berdoa guys. Bayangkan mereka berdoa ya, mereka buka kitab suci ya. Ada tuh videonya, mereka buka kitab suci, lalu doanya itu jelek-jelek gitu ya. Kebencian-kebencian terhadap Bani Israel. Ada tuh ayat-ayat di Konoha seperti itu ya. Di kayak ayat-ayat di agama mayoritas di Konoha ya. Ini yang di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu ya anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi kalau boleh jujur itu ya, Iran itu doanya itu jelek banget. Mereka pengen menyelamatkan yang namanya Israel. Pengen menghilangkan Israel dari muka bumi ini. Kenapa sih harus ada kebencian-kebencian gitu? Apa alasannya? Dan ini saya berulang-ulang kali saya mengatakannya. Kebencian-kebencian ini sebenarnya warisan, guys. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada urusan dengan Israel. Coba saya mau naik sama yang interview ini, terutama Gen Z. Gen Z itu lebih liberal ya, lebih terbuka ya pemikirannya, lebih kritis ya. Saya naik sama yang nonton video ini, Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya. Apakah Anda punya kepentingan dengan Israel? Apakah Anda punya kebencian dengan Israel secara langsung? Nggak ada kan? Nggak ada. Israel nggak pernah menjajah kita kok, tapi kita bencinya luar biasa, lebih membenci dari seorang oh, penjajah sekalipun. Harusnya kalau kita benci itu benci terhadap Jepang ya. Sampai sekarang kita masih berteman baik kok sama Jepang. Ya, teman akrab kok. Sama Belanda juga berteman. Tapi sama Israel beda lagi. Padahal Israel nggak pernah menjajah Konoha gitu. Kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh, itu kan berdasarkan kebencian-kebencian diwariskan dari masa lalu," gitu ya. Dari dulu diwariskan. Ya, dulu ada ceritanya, ya, sebenarnya ini bersumber dari katanya, katanya, dan katanya. Dulu ceritanya orang-orang
free will atau orang Yahudi itu melakukan kesalahan di masa lalu. Saya harus mengakui itu ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman untuk video ini. Tapi yang namanya kesalahan itu kan nggak cuman satu suku doang gitu. Emang orang Indonesia nggak pernah melakukan kesalahan? Emang orang Jawa nggak pernah melakukan kesalahan? Emang orang Batak nggak pernah melakukan kesalahan? Emang orang Sunda nggak pernah melakukan kesalahan? Emang orang Minang nggak pernah melakukan kesalahan? Pasti ada kan? Tapi jangan bawa-bawa suku gitu. Jadi kita itu rasis terhadap orang Israel, suku Israel. Rasis tahu guys. Kalau misalnya nih ya, ada nih ya, saya tuh emosional banget kalau ngomong seperti ini ya. Kenapa? Karena saya bukan membela Israel ya, tapi ini semacam rasis guys. Kalau misalnya di kitab suci kita dituliskan bahwa Bani Israel seperti ini ya, dijelaskan misalnya, oh dulu pernah melakukan kesalahan, oh melakukan kejahatan dan sebagainya. Ya semua suku pernah melakukan seperti itu guys. Bukan berarti semua eh, suku itu melakukan kejahatan. Misalnya nih ada contoh misalnya nih orang Jawa membunuh misalnya, merampok misalnya. Apakah semua orang Jawa seperti itu? Enggak kan? Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Apakah ada waras selama ini kita membenci yang namanya Bani Israel gitu? Tapi kan kita sendiri nggak sadar bahwa ya suku kita juga pernah melakukan hal yang sama gitu. Woi, kita juga pernah melakukan yang sama gitu. Waras nggak kita sebenarnya? Tapi kan kebencian-kebencian ini bedanya, kenapa Bani Israel itu dibenci banget gitu ya. Dari dulu benci sebenci-bencinya, terutama warga Konoha dan warga Iran gitu. Karena apa? Karena dituliskan di kitab suci. Kebencian-kebencian ini dituliskan di kitab suci agama mayoritas di Konoha. Saya juga nggak tahu kenapa dan mengapa ya. Apa sih faedahnya menuliskan yang namanya kebencian-kebencian? Kenapa sih kitab suci itu ada isinya kebencian-kebencian? Ya. Kalau saya ya pribadi ya, mohon maaf ya, jangan ditiru ya. Kalau ada kitab suci yang isinya kebencian-kebencian, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian. Nggak usah. Makan itu agama. Mamam itu agama. Buat apa beragama kalau isinya kebencian, kebencian, kebencian? Lebih baik orang yang tidak beragama ya. Tapi saya tidak nyuruh ya. Saya banyak menemukan orang-orang yang tidak peduli dengan agama, tapi jiwa sosial sangat tinggi. Jiwa kemanusiaan sangat tinggi. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita tuh dilahirkan secara psikologi ya, secara naluri kita itu adalah orang yang sangat-sangat toleransi guys. Nggak ada, dalam diri manusia itu nggak ada kebencian sebenarnya. Kebencian itu diturunkan guys. Kebencian itu diwariskan seperti Konoha. Ya, kalau misalnya kita berkaca pada teori evolusi, jadi dalam teori evolusi ya, saya tidak mengajak agama di sini ya. Agama nggak diajak ya guys ya. Jangan bawa-bawa agama dulu ya. Kita bicara teori evolusi. Kalau saya ngomong bicara teori evolusi itu nanti bawa-bawa agama. Ya. Jadi gini guys ya, warga Konoha itu kan selalu melihat hitam dan putih, nggak ada warna yang lain gitu. Jadi gini, ya kalau kita bicara tentang agama, kita nggak pernah menggabungkan dengan teori evolusi. Kita menghargai agama gitu. Sementara kalau kita bicara tentang teori evolusi, maka orang yang mabuk agama maka akan menyerang yang namanya yang bicara tentang teori evolusi. Padahal teori evolusi itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak ada teori evolusi, maka nggak ada operasi guys. Operasi tangan, operasi mata, operasi perut, sesar, nggak bakal ada sesar. Orang melahirkan itu nggak bakalan bisa kalau nggak ada yang namanya teori evolusi. Justru karena ada teori evolusi, makanya ada yang namanya operasi. Cuman warga Konoha yang otaknya setara dengan gorila, nggak bisa berpikir sejauh ini. Karena manusia itu berpikir, karena peneliti berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk evolusi, maka ada istilah sesar atau operasi. Ya, jadi kalau kita berkaca dari teori evolusi ya, manusia itu kan makhluk sosial dan makhluk biologis. Ya, jadi kerabat kita bukan keturunan langsung ya, tapi kerabat. Kerabat kita yang paling dekat itu simpanse, monyet ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, saya nanti pasti diketawain guys. Padahal pada datanya, pada faktanya, DNA manusia 99% ya, atau 90% ke atas, lebih mirip ke monyet. Ya, kalau boleh jujur ya. Mirip banget DNA-nya. Nggak percaya? Nanti coba cek atau cross check datanya.
Saya juga nggak mau dimirip-mirip dengan monyet, tapi kalau data mengatakan seperti itu, kalau peneliti meneliti seperti itu, peneliti yang jujur ya, bukan peneliti abal-abal ya, seperti Konoha ya. Kalau seperti itu datanya ya mau gimana lagi ya kan. Masa kita harus, berpura-pura terus ya kan, kita harus ya, menyangkal terus ya kan, nggak boleh seperti itu. Jadi secara evolusi monyet itu kalau misalnya dia punya temennya tenggelam misalnya, ya misalnya nih ya satu rombongan misalnya atau satu kawanan misalnya nih ada monyet tenggelam, pasti nanti monyet-monyet yang lain itu secara naluri mereka menolong monyet itu, Guys. Itu secara psikologi, ya secara biologis. Kenapa? Karena ada di otak manusia itu atau otak monyet itu ada otak yang mengaktifkan yang namanya naluri, ya naluri empati namanya. Monyet juga berempati, Guys. Mereka langsung menolong tuh ya monyet yang tenggelam itu. Monyet itu nggak pernah menanyakan, "Oh, lu agama Kristen apa bukan sih? Lu agama, Katolik apa bukan sih? Lu agama apa? Seagama dengan saya apa bukan? Lu agama Muslim apa enggak?" Nggak ada monyet mengatakan seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya, monyet itu lebih waras daripada kita, guys. Monyet itu tidak pernah membenci yang namanya Israel, nggak pernah. Ya, kenapa? Karena monyet nggak punya kitab suci gitu ya, nggak punya kitab suci, diturunkan gitu ya, kebencian-kebencian terhadap Israel, nggak ada. Jadi secara tidak langsung ya, secara empati, monyet itu lebih berempati guys daripada kita. Di Konoha itu ya kalau ada orang yang kecelakaan, orang yang musibah dan sebagainya itu ya, atau kalau kita membantu itu, lihat agamanya dulu. Nggak percaya. Dulu pernah tuh di Cianjur kena musibah, lalu ada pihak gereja yang membantu. Mereka nggak menerima bantuannya guys. Karena apa? Karena agamanya. Jadi sama sama seperti kasus monyet tadi itu. Jadi kalau ada monyet tuh tenggelam ya, lalu si monyet itu udah tenggelam nih ya, misalnya nih ibaratkan ya, lalu ada yang nolong Kristen misalnya ya, ya terus tangannya diulurin misalnya, "Lu agama apa?" "Agama Kristen." "Oh saya nggak mau ditolong, saya nggak mau ditolong." Sama seperti itu kasus bencana alam yang ada di Cianjur itu guys, tanpa kita sadari ya. Kita sebenarnya sudah dirusak ya otak kita dari kecil ya, dari orok. Kita tuh sudah diajarkan kebencian-kebencian terhadap Israel, padahal kita nggak punya urusan dengan Israel gitu. Bahkan orang Israel sendiri pun tidak menyadari bahwa Konoha itu ada, guys. Kalau kita tanya, ya Indonesia itu di mana? Kalau kita tanya sama orang Israel, mereka nggak paham di mana Indonesia itu. Mereka malah lebih paham Bali, guys. Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia di luar negeri ya. Cuman kita tuh yang membenci yang namanya Israel ya, mendoakan sesuatu hal yang jelek-jelek, itu nggak boleh seperti itu guys, nggak boleh ya. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan misalnya nih ya, oke lah misalnya mereka melakukan kesalahan, itu kan masa lalu gitu ya. Lagian kita kan cuman katanya-katanya kan, kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Ya, saya mau nanya sama yang interview, apakah ayat-ayat di kitab suci itu bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Makanya saya mengatakan bahwa agama itu, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim ya, agama itulah keyakinan. Agama itu keyakinan, guys. Nggak boleh dirasionalkan agama itu sendiri, nggak boleh. Nggak boleh dilogiskan. Itulah alasannya kenapa umat daripada warga Konoha itu, umat daripada agama mayoritas di Konoha itu membenci yang namanya orang yang berpikir logis. Mereka sangat benci yang namanya agnostik, membenci yang namanya ateis. Apa alasannya? Karena agnostik dan ateis itu tidak bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol. Makanya mereka benci banget. Ya, di Konoha itu kan banyak tuh ya warga Konoha yang benci dengan ateis dan agnostik. Karena mereka nggak bisa dikontrol. Ateis itu kan nggak bisa dikontrol. Agnostik nggak bisa dikontrol. Agnostik itu nggak langsung percaya gitu. Misalnya ada ayat-ayat seperti ini, nggak bisa dipercaya. Ya, harus dipertanyakan, harus jujur gitu ya. Agnostik itu tahu gitu orang yang jujur, orang yang bohong ya. Saya tidak mengatakan semua agnostik itu cerdas, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengajak yang untuk agnostik ya, saya tidak menyuruh seperti itu ya. Ya, karena banyak orang yang mengatakan, "Oh kamu agnostik ya." Enggak juga ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan tuh rata-rata penemu itu ya agnostik atau ateis ya. Kalau boleh jujur ya, tapi kan kita kan nggak diajarkan kejujuran dari kecil ya. Kita diajarkan tentang eee, kemunafikan gitu ya. Dari kecil kita diajarkan kebencian-kebencian, kemunafikan-kemunafikan. Aduh, kacau deh pokoknya Konoha. Jadi kita kembali ke topik ya. Israel versus Iran ini menurut kata daripada
mantan bos Mossad, yaitu bernama Yoshi, akan ada kemungkinan terjadi perang lagi guys, selain perang 12 hari kemarin itu ya, antara Iran versus Israel. Ya, akan ada lagi perang yang lebih besar lagi ya. Karena apa? Karena Iran itu masih belum puas guys ya. Walaupun mereka kemarin itu melakukan yang namanya perang antara Israel dan Iran itu nggak puas guys, mereka nggak puas. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka kalah gitu. Ya, orang yang kalah itu kan merasa nggak puas guys. Kalau menang ya udah puas lah. Israel kan udah puas ya. Walaupun sekarang genjang senjata, tapi tetap aja guys ya, tetap aja sebenarnya mereka melakukan yang namanya serangan-serangan gitu. Ya, Mossad tidak pernah tidur guys. Dan Mossad itu didoktrin untuk apa? Untuk berperang supaya kita bisa hidup. Itu doktrin daripada Mossad. Mereka melakukan peperangan, mereka bertarung untuk apa? Untuk hidup. Jadi agen-agen Mossad dan uh, warga Israel itu dari kecil sudah didoktrin untuk apa? Untuk bertarung ya. Dari kecil mereka sudah diajarkan jadi petarung. Wow. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.